record. Oke, ada 10 langkah penting dalam mempersiapkan presentasi. Yang pertama adalah read and reread the briefing details for the presentation. Jadi kita harus membaca dan membaca ulang detil-detil persiapan kita gitu ya, karena ini yang nantinya akan kita lakukan saat presentasi. This may seem obvious, but we have had many experiences where the presentation have been interesting, but the students have not actually done what was asked of them. Jadi sering gitu ya presentasi kita sudah bagus, tetapi ini tidak begitu sampai ke audiens. We suggest that your first step should be read the briefing sheet to make sure that you fully understand what you have to do. Jadi kita yang pertama itu harus memastikan kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Look at how the marks are located if it is an assessed presentation. Kalau presentasinya ini yang dinilai gitu seperti presentasi mahasiswa di kelas, nah ini kita harus tahu poin apa saja dari penilaiannya. Think about what you can do and how you can do it well so that you can earn a good mark. Jadi kita harus bisa mengira-ngira gitu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk memperoleh poin tertentu pada aspek penilaian tertentu gitu, dan bagaimana kita bisa melakukannya dengan baik gitu agar tadi nilainya juga baik. Most tutors will be happy to answer your question, so if you are unsure of any detail, ask them to explain it more clearly. Jadi kalau presentasi yang akan kita lakukan ini adalah presentasi yang dinilai, sebenarnya kita bisa tanya aspek apa saja yang dinilai, karena bukan biasanya, seharusnya dosen ketika melakukan atau meminta atau aspek penilaian dari perkuliahan itu, bukan hanya presentasi ya, tapi essay ataupun multiple choice, biasanya dia harus punya poin-poin assessment. Apa saja yang dinilai gitu ya. Misalkan kalau dalam presentasi kelancaran penyampaian, misalkan artinya fluency. Kita bisa ngomong dengan lancar, itu misalkan berapa persen? 20% misalkan. Nanti substansinya, isi yang dipresentasikan berapa persen, itu nanti ada poinnya lagi gitu ya. Jadi harusnya memang sepertinya harusnya ada poin-poin tersebut. Kalau berarti sebenarnya kita bisa bertanya kepada dosen tersebut, dalam presentasi ini aspek apa saja yang dinilai dan berapa bobot masing-masing aspek penilaian tersebut gitu ya. Itu bisa kita lakukan sebenarnya. Langkah yang kedua, create a task list or mind map. Ini sebenarnya bagian dari ketika menyiapkan presentasi juga gitu ya. Kita pakai poin-poin sebenarnya PowerPoint presentation PPT gitu ya. Itu juga merupakan seperti ini ya, seperti daftar yang harus kita presentasikan dan atau juga cara berpikir melalui roadmap gitu. Jadi ini juga penting. Bukan hanya ketika mempersiapkan presentasi bahannya gitu, tetapi juga ketika kita mempersiapkan presentasinya itu sendiri. Alurnya mau seperti apa? Mau dimulai dari mana? Mau diakhiri dengan mana? Gitu ya. Jadi seperti yang saya pernah sampaikan, apakah mau induktif atau deduktif gitu. Ini juga penting. Jadi yang pertama, research the topic. Kita riset dulu topiknya seperti apa. Dari topik ini, sisi mana yang akan kita presentasikan, karena satu topik biasanya bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang gitu ya. Kemudian read and develop the content. Jadi dari hasil riset kita baca dan kemudian kita susun konten yang akan kita sampaikan ini mau seperti apa. Kemudian create visual aids and documentation. Sisipkan gitu ya alat bantu visual berupa gambar ataupun video, baik yang sudah tersedia di internet ataupun yang merupakan hasil dokumentasi kita sendiri gitu ya, itu juga bisa kita masukkan dalam PowerPoint kita. Dan yang terakhir, review and rehearse the presentation. Jadi dari PowerPoint-nya saja kita sudah bisa harusnya mengira-ngira masing-masing poin itu akan menghabiskan waktu berapa menit, berapa persen dari total waktu yang kita miliki untuk presentasi. Jadi kita harus sudah bisa menebak itu sebenarnya.
Kemudian review and ini tadi ya, review dan presentation. Kemudian kita masuk ke sebenarnya kalau cara mencari topiknya kita sudah pernah bahas sebenarnya ya. Tapi yang mungkin bisa kita sisipkan adalah bagian ini. Dalam mencari topik, kita bisa search the web for relevant organization. Jadi kalau organisasi atau topik organisasi tempat kita diminta berbicara, topik yang kita diminta untuk sampaikan itu umum gitu ya, kita bisa Google gitu ya, kita bisa googling atau kita juga sebenarnya bisa menghubungi langsung penyelenggara acaranya gitu ya untuk meminta brosur kah ataupun apa informasi tentang organisasi tersebut gitu ya. Kemudian kita juga bisa create case study profile. Jadi kita seperti menganalisa awal gitu ya, organisasi yang meminta kita untuk berbicara ini seperti apa gitu bisa kita lakukan. Melihat dari sepak terjangnya, sejarah organisasinya dan sebagainya itu bisa kita lakukan gitu. Kemudian yang terakhir decide how to use this example in the presentation. Bagaimana kita gunakan contoh-contoh yang empiris tersebut gitu ya, data-data asli dari organisasinya langsung bagaimana bisa kita gunakan dalam presentasi kita gitu. Jadi itu juga bisa kita lakukan selain googling gitu ya. Kemudian yang ketiga, create a time chart. Jadi ini kita harus tahu gitu ya berapa banyak kita itu diminta berbicara dalam satu topik. Oh, 20 menit misalkan ya. Sudah kita akan introduction berapa menit, isinya berapa menit, nanti lainnya juga berapa menit gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi kita harus memplottingkan masing-masing bagian, each part of our presentation, bagian masing-masing presentasi kita itu mendapat porsi berapa menit, berapa persen dari total keseluruhan kita berbicara gitu. Ini bisa kita lakukan juga. Kemudian eh, yang keempat ya, review of your existing knowledge of the topic. Jadi kita juga bisa menyisipkan apa yang sudah kita ketahui tentang topik tersebut. Misalkan dari memang background pendidikan kita, atau hobi kita, atau eh, daerah asal kita, misalkan. Gitu ya, kalau misalkan kita diminta untuk eh, mereview penggunaan pajak provinsi tertentu. Nah, kalau provinsinya itu provinsi dari kita berasal, kita kan bisa lebih tahu ya, kita bisa lebih kenal gitu eh, provinsi tersebut seperti apa. Nah, ini tentu saja akan eh, membantu gitu ya, membantu eh, presentasi kita nantinya seperti apa. Jadi kita kumpulkan apa yang sudah kita ketahui gitu ya, scan the materials that you have collected already, kemudian kita gabungkan dengan materi-materi yang kita juga sudah kumpulkan dari hasil browsing dan sebagainya itu tadi. Reflect on what you already know. Jadi kita juga harus mengaitkan gitu ya apa yang sudah kita dapatkan dengan uh, apa yang sudah kita ketahui. Jadi dikombinasikan. Karena ini yang membuat presentasi kita unik. Kalau kita hanya hasil dari googling saja, everybody can do that. Tapi bagaimana kita gabungkan dengan hal-hal unik yang hanya kita yang ketahui, orang lain tidak ketahui, ini yang membuat presentasi kita jadi penting. Gitu ya. Kemudian write down what you already know about the subject. Kemudian tuliskan apa yang sudah kita ketahui tentang subjek tersebut. Ini nah tadi untuk kita kombinasikan keduanya. Apa yang sudah kita ketahui dengan informasi-informasi yang kita dapatkan dari internet. Yang kita dapatkan dari internet itu misalkan bisa berupa sesuatu yang baru. Misalkan yang kita ketahui ini sudah zaman dulu misalkan atau uh, tidak begitu up to date. Nah, ini kita bisa gabungkan dengan tadi yang dari internet gitu. Yang kelima, research and read to gain new knowledge. Ini sebenarnya tadi ya sama dengan googling itu tadi gitu ya. Itu artinya kita riset. Riset ini
Bisa tadi lewat googling, bisa kita dengan field research, kita terjun ke lapangan. Misalkan kalau di sastra Inggris ketika kita ingin meneliti bahasa tertentu gitu ya, kita bisa terjun ke masyarakatnya, masyarakat pengguna bahasa tersebut misalkan. Atau tadi kalau akuntansi pastinya dengan ketika tadi contohnya mengkaji penggunaan pajak atau pendapatan pajak satu daerah, ya kita harus berkunjung ke daerah tersebut gitu ya. Kita lihat bagaimana logbooknya, jurnalnya dan sebagainya. Jadi ini yang membuat kita mendapat pengetahuan baru. Jadi bukan hanya dari googling gitu ya, tapi juga kita bisa mendapatkan data secara langsung dari terjun ke lapangan. Yang keenam, decide on the balance of the content. Jadi kita harus berimbang gitu ya, konten yang kita sampaikan itu harus berimbang. Tidak bisa misalkan kalau topiknya ini kontroversial, kita kemudian berat ke salah satu kubu. Itu juga tidak bagus sebenarnya ya. Bagaimana agar presentasi kita bisa berimbang? Yang pertama, different perspective or the current situation in contrast to earlier approaches. Jadi kita bisa mengkaji juga sudut pandang lain dari sudut pandang yang lumrah, yang lazim, yang mainstream. Ada pendapat apa sih tentang hal ini yang berbeda dengan pendapat-pendapat yang sudah ada? Ini kita bisa gunakan untuk kita bisa sampaikan juga. Jadi kita bukan hanya misalkan dampak buruk dari globalisasi misalkan, tapi kita juga harus lihat ada juga kok dampak baiknya. Dampak baiknya apa? Ini. Jadi itu bisa kita gunakan. Kemudian what recent research evidence is available? Bukti penelitian yang terbaru itu apa sih yang sudah ada dari penelitian-penelitian yang baru-baru gitu. Tadi maksudnya kita kombinasikan dengan yang kita sudah ketahui zaman dulu, yang baru ini apa kita gabungkan gitu. Jadi kita tidak boleh berpuas diri dengan, oh saya sudah tahu banyak tentang hal ini, kita tahu ini, tetapi sebenarnya itu adalah hal-hal yang lama, yang sudah tidak relevan lagi sekarang, misalkan, gitu ya. Kemudian how government or international policies are impacting on the topic. Jadi kita juga harus melihat bagaimana bukan hanya kita gitu ya, pendapat kita terhadap topik tersebut, tapi bagaimana pemerintah ataupun organisasi-organisasi internasional itu berdampak terhadap topik tersebut ataupun diberi dampak atau mempengaruhi topik tersebut gitu. Jadi kita lihat bukan hanya dari sudut pandang kita sendiri, karena kalau hanya kita lihat dari sudut pandang sendiri, presentasi kita akan jadi subjektif, kurang objektif. Agar jadi objektif, kita juga harus lihat sudut pandang dari orang lain gitu ya. Salah duanya dari pemerintah ataupun dari organisasi-organisasi seperti NGO ya, non-profit organization dan sebagainya. Kemudian new trends that are emerging, biasanya dalam satu topik itu nanti ada trennya. Ini tren itu selalu berubah, dalam hal apapun pasti ada trennya. Bukan hanya baju yang ada trennya gitu ya, semua ada trennya. Makanan ada trennya, musik ada trennya. Nah ini yang sedang baru-baru ini apa? Misal biasanya ketika yang berhubungan dengan anak muda, biasanya yang paling banyak trennya gitu. Tetapi juga sebenarnya dalam uh, untuk sesuatu yang bukan anak muda pun sebenarnya ada trennya, tapi mungkin nanti bahasa yang digunakan adalah kecenderungan, tendensi misalkan. Tendensi penggunaan sosial media di kalangan usia 40 sampai 50 misalkan. Nah, itu biasanya menggunakan katanya tendensi, kecenderungan, bukan pakai tren. Kemudian forecast the future. Kita juga harus bisa menebak ke depannya ini akan seperti apa masa depan. Yang akan digandrungi, yang akan disenangi, yang akan muncul ke depannya itu apa? Yang akan dibutuhkan oleh masyarakat itu apa? Ya, ini kita harus bermain dengan prediksi. Kemudian yang ketujuh ya, find relevant example. Jadi kita harus mencari contoh-contoh yang relevan. Contoh ini bisa digunakan untuk fungsinya gitu ya dalam sebuah presentasi adalah untuk memberi pemahaman lebih lanjut kepada audiens kita. Karena kalau hanya berupa deskripsi,
berupa penyampaian materi saja biasanya masih kurang paham. Jadi kita harus juga menambahkan contoh-contoh yang relevan. Cara mendapatkan contoh yang relevan seperti apa? Tadi yang sama ya. Jadi kita bisa lihat di internet seperti apa. Gitu. Lihat dari brosur juga sama. Melihat studi kasus profil organisasinya seperti apa. Kemudian juga bagaimana cara kita menggunakan contoh-contoh tersebut dalam presentasi kita juga penting untuk dilakukan. Gitu ya. Kemudian identify your audience. Ini nanti kita sudah pernah bahas secara menyeluruh ya, bagaimana kita bisa mengidentifikasi audiens kita. Entah itu dari demografik, apakah kebanyakan laki-laki atau perempuan, usianya dari rentang berapa sampai berapa, kemudian latar belakang pendidikannya seperti apa, bisa dibahas di bab 2 kalau nggak salah. You can go back to that chapter. Jadi ini juga audiens penting, bagaimana kita punya peranan penting dalam kita mempersiapkan presentasi kita, gitu ya. Yang ke-9, create the content, visual aid, and documentation. Jadi selain PowerPoint itu berupa kata-kata, bisa kita juga sisipkan berupa alat bantu visual, berupa gambar ataupun video, gitu ya. Baik itu berupa dokumentasi yang kita ambil sendiri atau yang sudah tersedia di internet. Nanti ini bisa berupa skrip yang berupa kata-kata gitu ya. Jadi kalau PowerPoint itu kita hanya menampilkan hal-hal yang powerful, yang penting untuk kita bahas. Tapi pembahasannya kita sampaikan secara orally, tidak berupa kata-kata. Jadi kita tidak membaca PowerPoint. Namanya saja PowerPoint, harus yang powerful yang ditaruh di situ. Kemudian kita juga bisa untuk menyiasati kalau terjadi kendala teknis, kita bisa memberikan handout berupa cetak gitu ya untuk audiens. Kemudian rehearse the presentation. Ini kita berlatih gitu ya. Berlatih di depan cermin, di depan teman kita untuk menilai presentasi kita apa yang masih kurang. Kalau di cermin berarti ya kita menilai diri sendiri. Kita juga bisa menggunakan rekaman. Kita rekam presentasi kita seperti apa gitu ya. Kemudian ada rehearsal checklist. Rehearsal checklist yang harus kita perhatikan ketika kita berlatih itu apa saja. Yang pertama, data yang kita sampaikan itu harus faktual gitu ya, tidak boleh ngarang, dan juga kita harus familiar. Kita harus hafal betul presentasi tersebut seperti apa. Kemudian berlatihlah berbicara dengan lantang untuk mengira-ngira proyeksi suara kita sejauh apa gitu. Kemudian tadi ya rehearse in front of a mirror or video kamera, jadi di depan cermin atau depan kamera yang merekam kita gitu. Kemudian time the rehearsal so that you can edit your content. Jadi kita harus berlatih waktu yang kita habiskan itu berapa menit. Kemudian rehearse as part of the group to make sure that it sounds like one complete presentation. Jadi kita harus berlatih kalau presentasi dalam grup ya kita pelatihannya juga dalam grup gitu ya, tidak sendiri-sendiri. Kemudian rehearse using the technology to improve your skill and confidence level. Jadi tadi kita bisa menggunakan kalau PowerPoint kita bisa pakai pointer, kita bisa pakai seperti remote sendiri gitu ya. Kalau proyektor itu seperti laser. Ketika kita membahas bagian mana dari presentasi itu kita bisa gunakan laser tersebut. Kalau remote ya untuk next, pause dan sebagainya. Kalau ada video play gitu ya, itu berarti kita bisa tidak perlu meminta teknisi, kita bisa mengoperasikan sendiri. Kemudian rehearse in the physical environment if it is possible. Kita juga perlu berlatih untuk di tempatnya langsung gitu. Seperti teman-teman yang mau skripsi, biasanya ujian skripsi, lihat dulu ruangannya seperti apa, dijajal dulu komputernya bisa digunakan atau tidak di ruangan tersebut dan sebagainya. Begitu teman-teman, is there any question regarding 10 steps for preparing your presentation? Apakah ada pertanyaan? Oke, semuanya sama. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan hari ini. Untuk teman-teman yang tadi belum bergabung, nanti saya unggah rekamannya. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentarnya nanti atau
bisa langsung kita berdiskusi di WhatsApp group, atau kalau sungkan bisa kita mulai, bisa dikirimkan ke saya pertanyaannya di WA pribadi. Oke, thank you so much everyone for joining this morning. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang beragama Muslim. Thank you so much. I will see you next week in class. Bye bye. Thank you, Thank you, sir. Sir. Thank you, sir.